Ilmu Peperawatan Universitas Muhammad Slawi. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kasus yang saya dapatkan, yaitu tentang pasien umur 14 tahun dengan gangguan penglihatan. Berikut kasusnya. Dina, seorang siswi berusia 14 tahun yang duduk di sekolah SMP dan mengalami gangguan penglihatan parsial dan sering mengalami diare karena kebiasaan jajan sembarangan dan kurangnya kesadaran akan kebersihan tangan. Dia juga kesulitan membaca informasi di kemasan makanan dan tidak bisa memastikan apakah air yang diminum bersih atau tidak. Untuk itu, perawat medis datang langsung ke rumah dan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan metode verbal dan taktil agar lebih mudah dipahami. Assalamualaikum. Saya perawat sawah yang bertugas di Puskesmas. Ini tapi kenapa saya kondisi yang mengalami diare? Saya sebagai lantai berat. Jadi saya sembuh hadir agar aku merasa lebih. Ini bisa kita mengenal dari anak ibu, kemudian dia 20. Maka berkembang sakit lagi ya dia sudah 3 kali dan ini enak banget dan manis. Dia itu kemarin itu dapat info dari sekolah kami ini suka jajan sembarangan. Iya, soalnya dia suka kalau istirahat, tapi dia nggak tahu jajanan itu bisa banget. Dia sudah dicari atau bisa ditembusnya. Terus dia berdua saya bawa bekal tahu itu. Ya, ibu ngerti nak. Dia kelihatannya itu terbatas, tapi juga harus hati-hati karena makan minuman yang tidak bersih itu bisa mengakibatkan protein seperti sampai mengakibatkan teori yang apa yang kita bilang. Tapi kadang kita nggak tahu air minum itu persiapan dan nggak tahu harus gimana ceknya. Nah, makanya kedatangan kita ini akan memberikan edukasi pada dengan melalui metode verbal dan taktil. Semoga sebenarnya itu bisa paham ya. Ibu Siti, saya izinnya belajar benar tentang edukasi kebersihan makanan dan minuman yang dikonsumsi dan mengajarkan cara cuci tangan dengan benar. Sebelum makan atau sesudah ke kamar mandi, tangan kita itu harus bersihnya. Dan biasanya itu selalu cuci tangan pakai sabun atau enggak? Cuma jelas pakai air. Itu belum cukup sayang. Kita butuh sabun supaya lemak di tangan itu benar-benar hilang. Juga sekarang kita belajar bareng-bareng itu. Sekarang kita harus cuci tangan dengan benar menggunakan 6 langkah. Itu jelaskan pelan-pelan, benar dan merasakan tangannya. Yang pertama itu basahi tangan dengan air yang bersih. Terus kedua itu ambil sabun dan gosok kedua tangan. Yang ketiga gosok menggunakan tangan dan kiri sebaliknya. Yang keempat gosok sela-sela jari lalu jempol dan terakhir kuku. Yang kelima bilas dengan air bersih. Yang keenam keringkan dengan air bersih. Sekarang itu mau belajar biasa. Sekarang itu Pak Bina untuk melakukan cara mencuci tangan dengan benar. Nanti Bina bisa ikut depan dan merasakan langsung ya. Tapi nanti itu kita berdua begitu perlu praktek. Ya, yang pertama ya. Yang pertama itu basahi tangan menggunakan air bersih. Yang kedua itu ambil sabun dan gosok kedua telapak tangan. Yang ketiga itu gosok tangan kanan, tangan kiri. Yang keempat itu gosok sela-sela jari lalu jempol dan terakhir kuku. Yang kelima itu bilas menggunakan air bersih lagi. Dan yang terakhir itu keringkan dengan handuk. Sekarang itu langsung praktek langsung ya. Kita siapkan air, ember dan sabun. Yang pertama
pertama itu memakai air yang mengalir ya, tapi ibu memakainya air tidak di ember karena untuk mempermudah praktek. Kita menggunakan air dan sabun. Gosok-gosok. Langkah pertama itu gosok-gosok telapak tangan. Yang kedua punggung tangan kanan dan kiri. Ya. Yang kedua jari-jari tangan. Di sela-sela ya. Yang keempat gerakan saling memuji. Ya. Oke. Yang kelima pegang jempol dan menetap. Ya. Kemudian yang keenam itu gerakan mengangkat ya ujung jari untuk membersihkan teman-teman yang ada di bawah. Dan yang terakhir dibilas lagi menggunakan air bersih dan berikan menggunakan handuk. Jadi harus sampai selesai jari dan juga kuku ya Bu. Ini baru tahu. Iya dia banyak rumahnya sendiri di sela-sela dan itu dia putar sudut. Ikutilah langkah-langkahnya. Kalau di sekolah nanti dia juga harus cuci tangan terus pulang. Betul, setelah mandi juga ya. Baik Bu. Nah hari ini kamu hebat ya sudah mau belajar cuci tangan dengan benar. Nanti Ibu kasih panduan cuci tangan dengan braille juga supaya bisa dibaca sendiri. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Senang datang. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu dan adik itu juga senang membantu. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih ya semuanya. Nah, dari adegan tadi kita bisa lihat bahwa dalam kasus ini terjadi hambatan komunikasi efektif antara perawat dan pasien yang memiliki gangguan penglihatan. Hambatan muncul karena pasien bernama tidak bisa melihat informasi secara visual seperti membaca label makanan, mengecek air minuman. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi tenaga kesehatan dalam menyampaikan edukasi. Jadi kita perlu perhatikan saat berkomunikasi dengan pasien. Berikut hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gunakan bahasa verbal yang jelas dan sederhana. Yang kedua, lakukan pendekatan taktil atau sentuhan langsung jika diperlukan. Selalu minta izin sebelum menyentuh. Dan yang terakhir, gunakan benda nyata atau alat bantu lain sebagai media edukasi agar mudah dipahami. Semoga bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya komunikasi efektif, khususnya pasien yang berkebutuhan khusus. Terima kasih, see you next time.